motivasi belajar dari siswa, yang paling utama adalah siswa kurang minat ke matematika. Itu yang pertama, kurang minat sekali. Kemudian biasanya guru kurang memberikan pembelajaran yang menarik, alat pelajaran, alat peraga itu biasanya kurang. Dan persepsi juga bisa masuk dalam kategori mengingatkan kembali pelajaran yang lalu dengan pelajaran sekarang. Itu barangkali gurunya lupa, biasanya juga masuk ke situ. Dan yang terakhir, ya tidak mengulang pelajaran yang sudah diajarkan kemarin. Jadi rata-ratanya anak ya kurang berminat dan kurang senang dengan mata pelajaran matematika. Termasuk saya sendiri juga kurang berminat. Rendahnya kemampuan pemahaman siswa, salah satunya adalah gaya mengajar guru itu kurang bagus. Biasanya anak-anak kalau gurunya menyenangkan, itu paling tidak senang dulu kepada guru. Jadi strategi pembelajaran itu juga sangat penting untuk mencapai kemampuan pemahaman siswa yang rendah itu. Yang kedua, kurang konsentrasinya anak-anak menerima pembelajaran dari guru. Yang ketiga, mungkin dianggap matematika lebih sulit. Dan memang ya biasanya hampir semua siswa kalau sudah menemui pelajaran matematika sudah pusing duluan sebelum belajar. Dan yang akhir kayaknya konsep materi yang kurang dipahami oleh anak. Jadi sudah pastilah anak tidak bisa menghitung 1 sampai 100 saja. Itu bisa membuat kita sulit dan tidak mengerti atau tidak menerima materi yang diberikan oleh guru. Berkaitan dengan rendahnya siswa dalam hasil belajar, itu siswa jarang sekali mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sebab apa? Sebab kemampuan atau daya ingat anak untuk mengerjakan itu nggak bagus. Apalagi orang tuanya yang tidak ngerti, begitu ada pertanyaan PR dari sekolah, orang tuanya nggak ngerti, sudah itu nggak bakalan kerja. Kemudian kalau di dalam kelas dia nggak aktif belajar, pengennya siwan. Dan yang ketiga, tidak pernah berlatih, apalagi mengerjakan PR. Ya, terutama pelajaran matematika. Kalau pelajaran lain kayaknya nggak jauh berbeda. Anak tuh males kalau tidak ada yang bimbing. Kadang di sekolah ada yang bimbing juga males, apalagi di rumah yang orang tuanya tidak ngerti. Jadi wajar lah kalau hasil belajarnya tidak maksimal. Berkaitan dengan soal cerita, memang itu sangat rumit karena kaitannya dengan membaca. Jadi kalau anaknya tidak punya kemampuan membaca yang lebih, maka sulit akan menjawab pertanyaan. Oleh karena itu kadang-kadang ada anak-anak yang tidak bisa memaknai perkata, bisa ya, ke dalam sebuah kalimat dalam matematika. Artinya kata satu persatu itu nggak ngerti, sudah nggak bisa menjawab soal-soal tersebut. Kemudian selanjutnya kadang soal yang membingungkan karena nggak ngerti itu, karena tidak ngertinya maka dia tidak bisa menjawab, apalagi kalimatnya panjang-panjang atau paragrafnya yang panjang. Sudah pasti anak
tidak akan maksimal untuk menjawab. Adapun pemahaman siswa atau kemampuan siswa dan memahami matematika ya masih rendah karena nggak baca itu. Jadi intinya sih sebelum mengerjakan soal cerita, anak harus bisa membaca dulu kalau ingin mendapatkan hasil yang lebih baik dan mengerti konsepnya. Tapi kalau anaknya belum bisa baca, ya harapan untuk maksimal atau menyelesaikan soal itu hanya nggak bisa, seharusnya bisa.